pagi sahabat GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Arni Mulyanti Mali. Saat ini sedang melayani di GPIB Jemaat Immanuel Tempino Pospelkes Exaudia Muara Bulian. Sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita semua bersama-sama, mari kita berdoa. Ketika di pagi hari ini, kami boleh menikmatinya dengan kesehatan, dengan nafas kehidupan yang asalnya daripadamu. Kami imani bahwa itu semua adalah anugerah dan cinta kasih Allah yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Mengawali setiap pekerjaan kami di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebab orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, setiap kita tentu memiliki pengalaman atau masa lalu yang berbeda-beda, baik yang berkaitan dengan kehidupan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, masyarakat, bahkan di tengah-tengah persekutuan kita. Mungkin masa lalu tersebut sangat menyenangkan atau sebaliknya, sangat menyedihkan, hingga membuat sebagian orang atau kita enggan untuk mengingat masa lalu kita. Di tengah-tengah persekutuan kita, tidak bisa kita hindari bahwa ada oknum-oknum tertentu yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan ketika sang pelayan menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Karena mereka beranggapan bahwa apa yang disampaikan pelayan firman itu tidak benar, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang perlu kita ketahui bahwa setiap pelayan Tuhan yang ditempatkan di jemaat kita dalam lingkup GPIB memiliki kelemahan dan kelebihan. Jangan juga kita menjadikan kelemahan sang pelayan Tuhan itu menjadi dasar atau alasan kita tidak menyukainya, bahkan enggan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikannya. Sebagai umat Tuhan yang dipilih Tuhan, kita harus senantiasa dengan bijaksana, dengan hikmat dari Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan itu, bukan melihat siapa yang menyampaikan pemberitaan Injil di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini memperlihatkan bahwa ada orang pengajar-pengajar yang datang dari Yerusalem ke Galatia untuk mengajarkan Injil lain,
yang membolak-balikan Injil Kristus. Pengajar-pengajar ini menjelaskan bahwa Yesus akan menjadi Mesias ketika jemaat Galatia mau menjadi orang Yahudi, dan syarat untuk masuk dalam keselamatan yaitu jika mereka disunat. Oleh sebab itu, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa pemberitaan Injil yang ia berikan bukanlah Injil manusia dan bukan dari manusia, melainkan langsung dari Allah. Artinya sumber pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah murni dari perjumpaannya sendiri bersama dengan Yesus Kristus, Anak Allah. Paulus juga memberikan pengakuan tentang hidupnya di masa lalu bahwa ia ini adalah seorang yang sangat jahat, di mana ia membinasakan pengikut-pengikut Kristus. Pesan firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita semua, jangan takut, ragu, dan malu untuk menceritakan pengalaman hidup dan pelayanan kita. Tetap semangat untuk memberitakan Injil di tengah-tengah persekutuan. Jika Tuhan telah memanggil dan memilih kita, Ia sendiri yang akan memampukan. Saya mengajak kita semua untuk mengatakan dalam hati kita, saya dipilih oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Belajar dari pengalaman Rasul Paulus, kami melihat bahwa sekalipun pengalaman hidup begitu kelam, namun ketika Tuhan memanggil dan mengutus kami untuk memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalau langkah kaki kami. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, Engkau juga yang akan menolong kami, memberi hikmat agar kami tetap setia dan taat untuk menyampaikan Injil Tuhan kepada umat-Mu. Mulai seluruh kehidupan pelayanan kami di pagi hari ini, kami menyerahkan kepada Tuhan. Engkau juga yang akan menolong, menguatkan kami, agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan di sepanjang hari ini, semua berkenan kepadamu. Ini permohonan kami Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Amin. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,